Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Fa idza faraghta min dzalika kullih wa faraghta min islahi nafsik zahiran wa batinan. Fa idza faraghta mongko nalikane rampung sapa sira. Fa idza faraghta mongko nalikane rampung sapa sira min dzalika saking mengkono-mengkono al-ilmun nafi'. Min dzalika saking mengkono-mengkono al-ilmun nafi' kullihi hiya sakabehane dzalik. Kullihi hiya sakabehane dzalik. Wa faraghta lan rampung sapa sira min islahi nafsika saking bagusake awak sira. Min islahi nafsika saking bagusake awak sira zahiran ing dalem zahire wa batinan lan batine. Wa fadhala lan turah. Wa fadhala lan turah apa syai'un suwiji-wiji min awqatika saking pira-pira wektu sira. Saking pira-pira wektu sira fala ba'sa mongko ora ana bahaya iku maujud. Fala ba'sa mongko ora ana bahaya iku maujud antastahila saking yen toh ketungkul sapa sira. Antastahila saking yen toh ketungkul sapa sira bi ilmil madhabi kelawan ilmu madhab. Bi ilmil madhabi kelawan ilmu madhab fil fiqhi ing dalam fikih. Li ta'rifa sing supaya ngerti sapa sira. Li ta'rifa supaya ngerti sapa sira bihi kelawan ilmil madhab. Bihi kelawan ilmul madhab al-furu'a ing pira-pira cabang. Al-furu'a ing pira-pira cabang an-natirata kang longko. An-natirata kang longko fil ibadati ing dalem pira-pira ibadah. Ing dalem pira-pira ibadah wa tariqit tawassuti. Wa tariqat tawassuti lan ing dalane tengah-tengah. Wa tariqat tawassuti lan ing dalane tengah-tengah atau no bersikap adil moderat niku. Bainal khalqi ing dalam antarane makhluk fil khusumati ing dalam pira-pira para batu. Ing dalam pira-pira para batu. Indang kibabihim ing dalam nalikane madhepe al-khalqi ing dalam nalikane madhepe al-khalqi ala syahawati ing atase pira-pira syahwat. Ing atase pira-pira syahwat. Fadzalika mongko utahe mengkono antastahila bi ilmil madhab.
Fadzalika mengkono antastahila bi ilmil madhab aidan halih malih mim aidan halih malih ba'dal farahi ing dalem sawise rampung ba'dal farahi ing dalem sawise rampung min hadhil muhimmati saking iki-iki pira-pira perkara kang penting. Saking iki pira-pira perkara kang penting iku min jumlati fardhil kifayati setengah saking jumlahe pira-pira fardhu kifayah. Iku min jumlati furudhil kifayati setengah saking pira-pira jumlahe fardhu kifayah. Melanjutkan pembahasan mengenai kondisi atau pekerjaan yang hendaknya dilakukan setelah sholat duha. Setelah sholat duha untuk menunggu waktu zuhur. Ada 4 macam kondisi seseorang. Ini masih membahas kondisi yang pertama. Jadi yang pertama ini yang paling utama, yang paling afdal kemarin itu menggunakan waktu tersebut untuk mencari ilmu yang bermanfaat, al-ilmun nafi'. Terus apa yang disebut sebagai ilmu nafi'? Ilmu yang bermanfaat itu ma yazidu fi khaufika minallah. Ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi dari larangan-larangannya. Itu al-ilmun nafi' yang menambah pengetahuan kita terhadap kekurangan-kekurangan dalam diri kita, menambah kecintaan kepada akhirat bukan kepada dunia dan seterusnya. Yang itu oleh beliau Imam Al-Ghazali dirangkum di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Makanya kitab Ihya Ulumuddin itu kitab sing termasuk yang paling penting di dalam rujukan di dalam al-ilmun nafi' itu tadi, atau yang disebut sebagai ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak, yang itu sebagai bentuk pengamalan kita. Jadi ilmu itu untuk diamalkan, tidak hanya sebagai wawasan saja, tidak cukup hanya sebagai informasi, tapi juga diamalkan. Itu ilmu nafi'. Jadi yang pertama digunakan untuk mencari ilmu nafi'. Nah, kemudian faida farahta min dzalika, ketika kamu sudah selesai dari belajar ilmu nafi', masih kemudian wa farahta min islahi nafsika zahiran wa batinan. Nah, kemudian kamu juga sudah selesai dari memperbaiki diri secara zahir maupun batin. Ya, mengamalkan ilmu nafi' itu tadi kemudian diterapkan ke dalam diri kita secara zahir maupun secara batin. Wa fadala syai'un min awqatika, dan masih ada sisa waktu untuk menuju sholat zuhur, itu masih ada sisa waktu. Maka fala ba'sa antastahila bi ilmil madhab fil fiqhi. Tidak masalah, dalam arti ya baik juga untuk mengisi waktu tersebut setelah belajar ilmu nafi' diisi dengan menyibukkan diri terhadap ilmu fikih. Ilmu fikih ini yang kita pelajari itu Fathul Qari, Fathul Mu'in dan lain sebagainya. Itu urutannya setelah belajar
ilmu nafi. Jadi kalau jenengan ya sudah punya waktu yang seperti ini misalnya, orang sibuk nopo-nopo, sibuk kur ngaji tok misalnya, nah itu urutannya yang pertama dipelajari itu ilmu nafi dulu atau ilmu tasawuf riyen. Setelah itu baru fikih. Madhab, ilmil madhab fil fikih. Tujuannya apa? Kita belajar fikih li ta'rifa bihi al-furu' an-nadira. Tapi ini fikih yang di luar fardu ain. Kalau fikih fardu ain ya harus kita pelajari sebelum kita amalkan. Mau sholat ya kudu ngerti ilmu fikih niku fardu ain. Tapi yang dimaksud di sini adalah ilmu fikih yang lebih dari fardu ain. Yang fardu ainnya sudah kita dapatkan, sudah kita pelajari. Nah ini masih ada waktu sisa nih. Masih ada waktu sisa kita belajar ilmu fikih yang di situ tujuannya untuk mengetahui cabang-cabang permasalahan yang jarang diketahui oleh orang lain dalam masalah ibadah atau yang lainnya. Kemudian wa tariqat tawassuti bainal khalqi. Dan juga tujuan lain tidak hanya sebatas kita mengetahui banyak permasalahan, tapi dengan kita tahu banyak masalah, banyak permasalahan fikih, maka nanti ketika diminta untuk menyelesaikan khusumat, menyelesaikan perselisihan antar banyak orang misalnya, itu bisa menghukumi dengan adil karena punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan, jadi bisa memilih, oh ini ambil pendapat yang ini lebih sesuai, lebih cocok dengan kondisi kalian. Memberikan keputusan yang adil, tariqat tawassut ketika terjadi khusumat, kemudian inda inkibabihim ala syahawat, ketika mereka sudah mulai mengedepankan hawa nafsu. Fadzalika aidan ba'dal farah min hadhil muhimmat min jumlati furudil kifayah. Mempelajari ilmu fikih yang fardu kifayah, yang lebih dari fardu ain tadi, setelah kita selesai dengan hal-hal yang wajib. Hal-hal yang wajib ya mulai dari zikir dan lain sebagainya tadi. Setelah subuh kita zikiran, kemudian baca Quran, tasbih dan lain sebagainya, sholat duha, sholat isyraq, sholat duha, dan itu sudah kita laksanakan semua. Kita belajar ini, belajar cabang-cabang ilmu fikih yang sudah tidak hanya pokok saja, tapi sudah belajar furu', banyak cabang permasalahan. Ini termasuk fardu kifayah. Hal yang fardu kifayah yang harus dilakukan oleh salah seorang di antara sekelompok orang. Termasuk juga fardu kifayah ya belajar ilmu kedokteran, ini juga fardu kifayah. Belajar semuanya ilmu-ilmu yang ada fungsinya atau punya peran di dalam memperbaiki kemasyarakatan, memperbaiki orang lain. Niku termasuk ilmu sing fardu kifayah yang di luar fardu ain. Nah, dalam fikih yang sampai pada derajat fatwa. Di dalam suatu daerah harus ada orang yang menjadi rujukan di dalam fikih, misalnya daerah sini, misalnya daerah Karangkitung atau Sumbang, minimal ada satu orang yang bisa memberikan jawaban ketika ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan banyak orang, terutama dalam hal ibadah. Mereka tidak tahu hukumnya, misalnya itu ada seorang kiai ditanya bisa menjawab. Niku makanya hukumnya fardu kifayah, belajar ilmu fikih sampai pada derajat fatwa, bisa memberikan fatwa. Niku kalau masih ada lebih waktu. Kemudian fa in ta'atka nafsuka ila tarki ma dzakarna. Fa in ta'at mongko lamun ngajak. Fa in ta'at mongko lamun ngajak apa
nafsu sira. Apa nafsuka nafsu sira? Ila tarkima maring ninggal perkara zakarna. Ila tarkima maring ninggal perkara zakarna kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma minal aurati saking pira-pira wirid wal azkari lan pira-pira zikir istifqalan krana milang-milang abad. Istifqalan krana milang-milang abad lidzalika maring mengkono-mengkono ma zakarnahu minal aurad wal azkar. Lidzalika maring mengkono-mengkono ma dzakarnahu minal aurad wal azkar fa'lam mongko ngertiya sapa sira anna syaitana ing sak temene syaitan al-la'ina kang den laknat. Al-la'ina kang den laknat iku qaddasa teman-teman nyamarake iku qaddasa teman-teman nyamarake sapa syaitan fi qalbika ing dalem ati sira addaa ing penyakit ad-dafina kang angel tambane ini angel tambane maksudnya yang terkubur dalam-dalam gitu. Wa huwa utawi adda ad-dafin. Wa huwa adda ad-dafin iku hubbul mali demen bondo wal jahilan pangkat. Iku hubbul mali demen bondo wal jahilan pangkat fa iyyaka mongko wedya sapa sira. Fa iyyaka mongko wedya sapa sira antah tarra ing yen toh kebujuk atau tertipu sapa sira. Antah tarra ing yen toh tertipu sapa sira bihi kelawan syaitan fatakunu atau mongko ana sapa sira iku duhkatan dadi geguyon lahu kedue setan fayahlika mongko rusak sapa sira fayuhlikaka halaka yuli fayuhlika nuli mongko fayuhliku bisa fayuhlikaka berarti mulai dari fatakuna nasab kabeh fatakuna duhkatan lahu fayuhlikaka mongko ngrusak sapa setan ka ing sira wa yaskhara lan wa yusakhira lan ngino menertawakan wa yusakhira lan ngino sapa setan bika kelawan sira. Fa in ta'atka nafsuka ila tarki ma dzakarnahu min al-awrad wal arkan istifqalan lidzalik. Ketika nafsumu mengajak dirimu untuk meninggalkan apa yang sudah saya sebutkan dari wirid zikir yang kemarin disebutkan wirid menunggu subuh, kemudian wirid setelah sholat subuh, zikir-zikir yang perlu dibaca istifqalan lidzalik karena menganggap itu berat, tapi lebih memilih untuk langsung ngaji misalnya, langsung padahal ini ngaji pada saya ini. Jadi urutannya kalau beliau kan ya zikir dulu, tetap zikir dulu, baca Quran dan lain-lain, sholat duha baru
ngaji pun dimulai dari al ilmun nafi, baru kemudian ilmu fikih. Ilmu nafi maksudnya ilmu tasawuf, baru fikih dan seterusnya. Lah kalau kita meninggalkan zikir, baru subuh ora butuh zikir, aku langsung ngaji mawon. Karena dengan alasan istithqalan lidzalik, menganggap itu berat. Tapi lebih memilih untuk langsung ngaji. Aniku mawon teng mriki beliau dawuh fa'lam anna syaitana la'in qad dassa fi qalbika ad-da'at-tafin. Jadi sesungguhnya syaitan itu sudah memasukkan ke dalam hatimu penyakit yang susah dihilangkan, yaitu apa? Hubbul mal wal jah. Seneng bondo kali pangkat, kedudukan, pengen dianggap wong apik kan. Nah, itu padahal kerjaan bagus. Apa maning sing ya orang ngaji, orang wiridan. Nah, itu malah bahaya. Apa sebenarnya setan seperti itu. Jadi tetap zikir itu tetap ada. Karena yang ingin dicetak oleh beliau itu benar-benar al-alim ar-rabbani, orang alim yang ya hatinya juga bersih, tidak hanya sebatas alim banyak ilmunya saja, tapi juga hatinya bercahaya. Karena penyakit niki hubbul mal wal jah, penyakit yang ya itu tadi susah sekali dihilangkan, dan itu yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi niku mboten khawatir umatnya itu seperti kaum Nasrani, seperti umat Nasrani yang menuhankan nabinya. Kanjeng Nabi tidak khawatir seperti itu. Tapi yang dikhawatirkan adalah penyakit ini. Jadi yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah itu ketika umatnya itu sudah terjangkit penyakit hubbul mal wal jah, seneng karo harta kali dengan kedudukan. Nah, itu yang merusak segala-galanya. Jadi yang dipikir ya hanya diri sendiri, bagaimana menguntungkan bagi dirinya, baik dari segi finansial, harta, ataupun dari segi eksistensi diri. Biar jadi orang, dianggap orang punya tempat di mata orang lain. Itu penyakit. Kewajiban kita ya intinya menggolati ridhone Gusti Allah, golati pahala akhirat. Jangan sampai aktivitas kita di dunia, amal ibadah kita hanya untuk mengumpulkan harta, meninggikan derajat kita. Fa iyyaka an taghtarra bihi, takutlah untuk tertipu dengan setan. Fatakuna duhkatan lahu, sehingga kamu jadi bahan tertawaan setan. Yang diguyu karo setan ya teklomuni gelem. Fayuhlikaka wa yusakhira wa yaskhara bika. Maka setan akan membinasakanmu dan akan menghina menertawakan dirimu. Makanya dalam kondisi apapun ya diusahakan untuk tetap punya wiridan, minimal baca Quran lah paling minim. Dalam sehari ya ada kita waktu untuk membaca Quran. Nek abot baca Quran ya bisa dengan istighfar, baca sholawat, baca dan lain sebagainya, seperti yang diajarkan oleh beliau di kitab ini. Itu juga banyak nih doa-doa. Itu penting sekali untuk menghilangkan itu tadi sifat hubbul mal wal jah. Dan itu pun tidak menjamin juga, hanya dengan membaca wirid itu juga tidak menjamin, tapi juga harus dibarengi dengan pengetahuan kita terhadap tadi ilmu nafi'. Ilmu nafi' di situ kan nanti ada istilahnya, kalau dalam tasawuf ini kan ada takhalli kali tajalli katanya. Takhalli itu mengosongkan diri kita dari hal-hal yang buruk. Makanya bagaimana kita bisa bebas dari sifat buruk kalau tidak tahu sifat buruk itu apa? Ada ujub, ada kibr, ada
riya dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat seperti itu, sifat-sifat buruk itu kita bisa jauhi ya dengan cara kita pelajari dulu. Jadi kita mempelajari apa itu sifat riya, apa itu sifat sombong yang termasuk tergolong dalam sifat-sifat sombong niku napa mawon. Nah, itu untuk kita hindari. Nah, setelah hati kita hilangkan dari sifat-sifat buruk, maka kemudian tahalli, dihiasi dengan sifat-sifat baik, kejujuran, zuhud, tawadhu dan lain sebagainya. Nanti akan kemudian menjadi tajalli, akan muncul cahaya di dalam diri seseorang. Ya cahaya ini kemudian metu bohlange cahaya sir yang bisa dilihat oleh orang-orang yang ma'rifat. Kemudian fa in jarrabta moko lamun jajal uji coba. Fa in jarrabta moko lamun jajal sapa sira nafsaka ing awak sira muddatan ing dalem mongso fil aurati ing dalem pira-pira wirid wal ibadati lan pira-pira ibadah fakanat mongko ana apa nafsuka fakanat mongko ana apa nafsuka ana iku la tastafqilu ora milang-milang abot apa nafsuka la tastafqilu ora milang-milang abot apa nafsuka ha ing aurat wal ibadat kasalan krono males aras-arasen anha saking al aurat wal ibadat lakin dhaharat tetapine katon tampak apa rohbatuka demen sira fi tahsilil ilmi ing dalam ngasilake ilmu an-nafi'i kang manfaati walam turid lan ora ngarepake sapa sira bihi kelawan al-ilmun nafi' illa wajhallahi kejaba ing kejaba ing ridhone Gusti Allah illa wajhallahi kejaba ing ridhone Gusti Allah taala wadarul akhirata lan ing desa akhirat maksudnya yang akhirat fadzalika mengko rohbatuka fi tahsilil ilmin nafi' fadzalika mengko rohbatuka fi tahsilil ilmin nafi' iku afdalu luwih utama min nawafilil ibadati saking pira-pira sunnahe pira-pira ibadah ibadah mahma sahhat semangsane bener apa an-niyatu niat walakin nasya'na tetapi tingkah atau kelakuan fi sihhatin niyati ing dalam bener niat iku fi sihhatin niyati ing dalam bener niat iku fi sihhatin niyati ing dalam bener niat fa illam tasihha mongko lamun ora bener apa niat fa huwa mongko utawi tahsilul ilmin nafi iku ma'dinu hururil juhali sumbere pira-pira ketipune pira-pira wong kang bodho sumbere ketipune pira-pira wong kang bodho wa mazallati aqdamir rijali lan nggon keplesete pira-pira dilamaane pira-pira wong lanang wa mazallati aqdamir rijali lan nggon keplesete pira-pira dilamaane pira-pira wong
Wa in jarrabta nafsaka, kalau kamu sudah mencoba untuk mengikuti aturannya Imam Ghazali tadi, wiridan, zikir, kemudian sholat sunnah, kemudian baru belajar al-ilmun nafi. Tapi kok tidak menganggap itu sebagai berat. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi memang nafsunya yang mengajak kita untuk serasa wiridan langsung ngaji mawon. Nah, kalau ini buatan ya dia sudah sering untuk melakukan itu. Ya wiridane gitu dibaca, kemudian belajar ilmu nafi. Sudah dia coba berulang kali dan menganggap itu bukan sesuatu yang berat. Bukan karena kemalasan lagi. Jadi dia tinggalkan karena apa? Walakin dhaharat rahbatuka fi tahsil ilmin nafi. Tetapi karena rasa kecintaannya dia terhadap ilmu nafi. Jadi saya lebih suka ini. Saya lebih butuh ini. Jadi lebih butuh banyak waktu untuk mempelajari ilmu nafi. Jadi meninggalkan wirid itu tadi bukan karena malas, bukan karena menganggap itu berat, aku tak belajar mawon boten, tapi karena lebih memilih ilmu nafi'nya ini yang diutamakan. Yang seperti itu, walam turid bi illa wajhallah wa daral akhirah, dan niat dia juga ikhlas karena Allah dan untuk mengharap pahala akhirat, maka fadzalika afdhalu min nawafilil ibadah, maka itu termasuk yang lebih utama dari melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Enggak masalah kalau kondisinya seperti itu, ya seperti yang dilakukan oleh imam ada seorang imam yang beliau itu saking cintanya kepada suatu kitab. Jadi ada kitab dikarang oleh ulama hebat. Kalau nggak salah Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Itu salah seorang ulama besar. Sezaman dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi pengarang Tibyan Riyadhus Shalihin. Ada namanya Ibnu Daqiq Al-Aid. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid itu dia mendapatkan kitab dan rasa cintanya kepada kitab itu luar biasa, senang banget. Itu selama 1 tahun. Selama 1 tahun beliau tidak melakukan ibadah kecuali sholat wajib. Jadi baru sholat wajib yang dibaca itu kitab. Nah, itu yang seperti itu selama kita niatnya betul mengharap ikhlas mengharap ridhonya Gusti Allah, dan yang kita harapkan itu hanya pahala akhirat. Belajar yang seperti itu pun meskipun meninggalkan ibadah-ibadah sunnah itu bahkan lebih baik, afdal min nawafilil ibadah, tapi dengan syarat mahma sahhat an-niyah, selama niatnya itu baik. Selama niatnya itu baik, benar untuk mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat, nggak masalah. Ora wiridan, ora sholat sunnah, tapi waktunya dihabiskan untuk mencari ilmu yang bermanfaat, itu nggak masalah. Bahkan bisa jadi lebih utama karena manfaatnya lebih baik, lebih banyak. Manfaatnya itu bisa menyebar kepada orang lain. Kalau ibadah wirid dan sholat sunnah itu kan kembalinya hanya kepada dia sendiri, kepada orang yang mengerjakan. Tapi kalau mempelajari ilmu nafi, nanti manfaatnya bisa disebarkan kepada orang lain, sehingga afdal, bisa jadi lebih afdal. Tapi syarat ini mahma sahhat an-niyah itu wajib. Harus benar niatnya dulu. Benar-benar niatnya sudah ikhlas karena Allah, ya memang untuk memperjuangkan agama Islam. Bukan untuk
karena hubbul mal wal jah aku minterna awake dhewe biar nanti golek duit gampang niku wis beda maning. Kalau seperti itu jangan berani-berani tinggalkan wirid, zikir dan lain sebagainya. Fa illam tasihha, kalau niatnya tidak benar, kita meninggalkan wirid-wirid yang dianjurkan meskipun digunakan untuk mencari ilmu dan meskipun ilmu itu al ilmu nafi, maka yang seperti itu kalau niatnya enggak benar, fa huwa ma'tinu hururil juhal. Ya disitulah sumber tertipunya orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh di sini maksudnya ya orang yang tertipu dengan tipuan setan tadi. Ya sejatinya secara zahir dia orang alim, orang pintar karena belajar. Tapi cara yang dia gunakan, cara yang dia lewatin itu tidak benar. Sehingga dia tertipu. Bahasanya di sini tertipu dengan tipuannya setan. Wa mazallatu aqdamir rijal. Dan di situ banyak orang-orang besar yang rijal di sini ya orang-orang besar, ulama, tapi ulama yang kemarin, ulama-ulama yang buruk, yang kepleset di sini. Katanya belajar ilmu agama tapi ternyata tertipu dengan godaan setan, karena yang dicari niku mboten ridhone Gusti Allah, tapi yang dicari itu hubbul mal atau minimal hubbul jah. Senang dianggap atau punya kedudukan di mata orang lain. Itu yang dicari. Itu yang diwanti-wanti beliau. Ini pentingnya belajar keikhlasan. Ini sing pertama, kondisi pertama. Nanti al-halatus tsaniyah, kondisi yang kedua lain lagi. Jadi kalau yang pertama tadi yang paling afdal itu urutannya kados niku. Jadi mulai subuh, wiridan, baca Quran, baca tasbih dan lain sebagainya. Terus kemudian masuk waktu syuruk, terus masuk awal waktu duha, itu salat isyraq. Setelah itu sudah masuk di seperempat siang kita sholat duha ya minimal 2 rakaat, bisa 4 rakaat, maksimal sampai 8. Nah, setelah itu baru kemudian belajar ilmu nafi, kemudian kita amalkan. Masih ada sisa waktu belum masuk zuhur, kita boleh belajar ilmu lain atau dianjurkan belajar ilmu fikih dan seterusnya. Ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Jadi urutannya kados niku. Makanya kondisi yang kedua enten malih. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama